Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda peserta didik? Ketika kalian mendengar istilah bank, pasti yang terlintas pertama di pikiran kalian adalah tempat menabung. Nah, Ananda sekalian, dahulu kala orang tua kita menyimpan uang di bawah kasur, di celengan, ataupun di tempat-tempat tersembunyi lainnya. Namun sekarang ini orang-orang sudah beralih ke lembaga perbankan. Perlu kalian ketahui bahwa ternyata bank bukan hanya sebagai tempat menabung saja loh. Untuk tahu lebih lanjut tentang bank, yuk simak videonya, siapkan buku dan penanya, dan selamat belajar. Studying the truth. Ananda, kemarin kita sudah bahas materi mengenai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang menggantikan atau membantu bank sentral dalam mengawasi perbankan. Nah, hari ini kita akan membahas materi kedua, yaitu mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Setelah menyimak video pembelajaran ini, Ananda sekalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian bank, fungsi bank, jenis, prinsip, dan produk bank, serta menjelaskan tentang lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian bank. Bank ini berasal dari bahasa Italia, banca, yang artinya adalah bangku, tempat pertukaran uang. Nah, ada banyak sekali definisi tentang bank, namun intinya ada dua, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan juga badan usaha yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sehingga ketika kita gabungkan kedua definisi ini, maka didapatlah pengertian bank, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, ketika kita memilih untuk menyimpan uang kita di bank, uang tersebut nantinya akan digunakan bank untuk disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan uang melalui pinjaman kredit. Namun, ketika kita ingin menarik uang kita, uang tersebut dapat kita tarik sesuai dengan saldo yang tertera di buku rekening kita. Jadi setiap harinya uang di bank itu selalu berputar. Ada uang masuk, ada uang keluar. Kita tidak pernah tahu berapa uang yang sebenarnya ada di bank itu sendiri. Yang kita tahu adalah yang tercatat di buku rekening kita. Berdasarkan definisinya, kita ketahui bahwa tugas pertama atau tugas utama dari bank itu sendiri adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Nah, selain tugas tersebut, bank memiliki tugas lainnya, yaitu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran seperti menyediakan clearing, transfer uang, penerimaan setoran, fasilitas pembayaran tunai, kredit, dan fasilitas-fasilitas pembayaran lainnya yang mudah dan nyaman bagi nasabahnya. Kemudian juga mendukung kelancaran transaksi internasional. Nah, dengan adanya perbankan ini, orang dari dua negara berbeda dapat saling mengirim uang ataupun mengirim barang dan membayarnya melalui perbankan. Nah, dilihat dari jenisnya, bank-bank ini terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Perbedaan keduanya terletak pada jasa lalu lintas pembayaran. Jadi bank BPR ini tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti simpanan giro, peransurasian, maupun kegiatan usaha dalam valuta asing. Nah, bank umum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan yang hanya mendasarkan pada kesepakatan umum. Hampir di setiap daerah terdapat banyak sekali bank-bank konvensional seperti BRI, BNI, Mandiri, maupun BCA. Sedangkan bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contohnya saja adalah Bank Syariah Indonesia yang merupakan gabungan dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksudkan di sini adalah tidak menerima dan membayar bunga yang dalam Islam itu disebut sebagai riba. Adapun pembagian keuntungan berdasarkan akad-akad bagi hasil.
Untuk produk-produk bank konvensional sendiri terdiri dari produk penghimpun dana seperti simpanan giro, deposito, dan tabungan, serta produk penyaluran dana seperti kredit, penerbitan kartu kredit, jual beli surat berharga, penyertaan modal maupun travel check. Sedangkan bank syariah sendiri, mekanisme operasional perbankannya menggunakan peranti-peranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil. Produk-produk tersebut terdiri dari al-wadiyah amanah, al-wadiyah damanah, al-mudharabah, al-musyarakah, al-murabahah, dan al-ijarah. Al-wadiyah amanah sama dengan tabungan bank biasa, sedangkan al-wadiyah damanah ini sama dengan deposito. Bedanya apa? Bedanya tanpa ada unsur bunga atau riba. Kesepakatan dilakukan di awal transaksi. Untuk pembahasan lebih jauh tentang bank syariah nanti akan Ibu buatkan video tersendiri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa BPR ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah tanpa adanya jasa lalu lintas pembayaran. Lalu apa yang dilaksanakan BPR ini? Tugas utamanya adalah simpan pinjam. Nah, BPR sendiri di Indonesia ada banyak sekali, hampir 1000 BPR yang ada di Indonesia, yang diantaranya merupakan perusahaan daerah, koperasi, dan juga perseroan terbatas. Untuk pendirian BPR sendiri harus memiliki modal minimum sebanyak 6 miliar rupiah. Nah, Ananda sekalian, uang yang kita simpan di bank dijamin keselamatannya oleh lembaga penjamin simpanan yang merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Fungsi LPS sendiri selain untuk mengatur keamanan dan kesehatan secara umum, juga sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian penjaminan, dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda finansial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga penjamin simpanan sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi sangat penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk. Jadi buat kalian yang ingin memulai menyimpan uangnya di bank, jangan khawatir karena sudah dilindungi oleh LPS. Nah, Anda sekalian, sekian materi kita mengenai lembaga jasa keuangan perbankan. Semoga bermanfaat. Pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai pasar modal. So, jangan kemana-mana dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.